Baik Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita mulai acara ini. Sebelum masuk ke acara inti, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya. Pertanyaan yang pertama dari kali ini mungkin ada sekitar 9 atau 10, tetapi tidak mungkin jawab semua. Kita akan tunda sampai di minggu berikutnya ya. No name, Assalamualaikum Pak Farid, izin bertanya yang keluar dari topik ya. Ini pertanyaannya keluar dari topik. Bagaimana kita harus mensikapi orang-orang yang kalau kirim pesan itu tidak ada pakai salam, sapa, bahkan tidak pernah menyebut nama kita ya, langsung, maksudnya gini, langsung to the point, hanya instruksi seperti menyuruh-nyuruh kita mengikuti permintaannya, bahkan seringkali tidak pernah ada kata tolong, maaf, dan terima kasih yang seharusnya ini sudah umum diajarkan adabnya sejak kecil. Terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik menurut saya, dan ini adalah salah satu kebiasaan yang terjadi di kehidupan kita sekarang ini. Canggih ya, bukan ilmunya, alat komunikasi kita itu sangat canggih. Ada gadget, ada apa namanya, handphone lah kalau kita sebutkan secara sederhana. Kita punya WhatsApp, kita punya SMS, kita punya macam-macam ya. Facebook itu ada Messenger, ada DM di IG dan sebagainya. Kadang-kadang ketika kita menghubungi seseorang itu langsung gitu ngomong, tolong, saya minta ini dong, gitu. Bukan tolong lagi, ini kebiasaan kalau saya selalu mengatakan dengan kata tolong ya. Kirimkan dong ininya, laporannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi kata-kata bagiin dong. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ini adalah salah satu kebiasaan yang tidak kita sadari, bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu apakah berkenan atau tidak pada orang tersebut ya, apakah berkenan atau tidak dalam kepada orang tersebut, sehingga kalau tidak berkenan itu bisa membuat iritasi seseorang, iritasi orang yang menerima pesan kita itu. Kenapa sih tidak kita coba dengan menggunakan apa namanya, ada magic words, ada 3 magic words, tolong, maaf, dan terima kasih. Ini di dalam kehidupan kita, hal-hal ini sudah menjadi sesuatu yang boleh dikatakan unik ya, boleh dikatakan barang yang sangat berharga, sangat mahal. Saking berharganya, saking mahalnya, banyak orang yang tidak memiliki lagi kata-kata tolong, kata-kata terima kasih, kata-kata maaf. Seringkali terjadi seperti itu. Kita sering mengalami hal-hal yang seperti itu gitu ya. Tidak ada kata tolong, tidak ada kata maaf, tidak ada kata terima kasih. Ujuk-ujuk masuk aja WA atau SMS ke kita, kirimin segera ke tempat saya misalnya. Mana laporannya? Padahal kan mungkin bisa saja kalau sebagai umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, atau selamat pagi, atau selamat siang, apapun itu bentuknya ya. Kemudian ketika kita meminta sesuatu, boleh dong kita mengucapkan tolong dong dikirim misalnya gitu. Bedakan yang seperti itu. Kemudian ucapan terima kasih. Nah, ini sebetulnya hal yang menarik ya. Ini pertanyaan siapa yang bertanya karena anonim. Kita coba akan bahas di satu sesi khusus ya, bagaimana kita berkomunikasi yang santun, berkomunikasi dengan etika agama, etika ketimuran lah, etika Nusantara lah, seperti itu ya. Kita akan bahas, karena bukan hanya 3 magic words saja ini yang menyebabkan banyak orang yang tidak sukses berkomunikasi. Banyak hal ya, banyak hal. Nanti kita buat satu sesi tersendiri, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan hal-hal yang sebetulnya sederhana, tetapi kita sering meninggalkannya begitu saja, gitu ya. Kita akan lakukan. Itu yang pertama. Pembahasannya kita akan lakukan satu sesi khusus ya, membahas tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, ini dari Pak Sunarmin. Assalamualaikum, semoga Pak Farid dan Mbak Anggi dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin bertanya, bagaimana men-setting pikiran kita sebagai seorang suami supaya istri kita selalu dapat ridho dari kita? Terima kasih. Jawabannya sederhana Pak Sunarmin, jawabannya ada di dalam materi merawat terumbu karang ya, Golden Triangle. Merawat terumbu karang itu, silahkan dibuka lagi. Golden Triangle itu siapa? Orang tua, pasangan, dan anak.
Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin, kakak adik, rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan berkah, hayo perhatikan ya. Hayo perhatikan golden triangle kita. Siapa itu? Orang tua, pasangan, dan anaknya. Muliakan mereka, muliakan mereka, rawat mereka dengan penuh kasih sayang gitu. Berkomunikasi dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Kalau kita sudah mampu memuliakan, membahagiakan tiga golongan ini, orang tua, pasangan, dan anak, maka Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Lalu bagaimana men-setting pikiran kita sebagai seorang suami supaya istri kita dapat ridho dari kita? Itu tadi, muliakanlah beliau, muliakanlah istri kita. Karena kalau kita tidak berusaha untuk memuliakan pasangan kita, yang bertanya kebetulan bapak-bapak, kalau kita tidak berusaha memuliakan istri kita, maka yang terjadi apa? Yang terjadi bisa jadi kita tidak men-setting pikiran kita untuk memberikan ridho kepada istri. Ya, apapun yang terjadi, muliakanlah yang bersangkutan. Istri kita itu adalah belahan jiwa kita. Istri kita itu adalah seseorang yang sangat menentukan sukses tidaknya kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga. Tanpa istri, kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu kan. Ada satu quote lah barangkali gitu ya. Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada peran seorang istri di belakangnya. Cuman kadang-kadang suka diplesetkan nih sama teman-teman yang jahil gitu kan. Kalau satu saja itu kita bisa sukses, berarti kalau mau lebih sukses lagi harusnya ada lebih dari satu di belakang kita. Nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu walaupun itu sesuatu yang halal. Jadi gitu Pak Sunarmin, bagaimana men-setting pikiran kita? Gampang, kalau kita sudah mencoba memuliakan pasangan kita, maka otomatis di dalam pikiran kita itu, kita akan men-setting positif. Otomatis kita akan memberikan ridho kepada istri kita. Tapi bukan cuma pasangan ya, karena ada tiga bagian, satu orang tua, kedua pasangan, dan ketiga itu adalah anak kita. Yang berikutnya nomor 2 dari Pak Rahman. Assalamualaikum Mbak Anggi, saya mempunyai masalah, mohon pencerahan. Saya digugat cerai sama istri saya dan tempat tinggal kami pisah pulau. Dan istri saya mengajukan gugatan sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi saya tidak merasa menceraikan istri saya sampai kapanpun. Bertekad tidak akan menceraikannya dan keinginan saya bersama lagi, atau saya mengajak istri saya bersama lagi. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya dengan niat dan keinginan saya tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang, Pak Rahman. Ya, gampang. Kalau Bapak sudah belajar tentang ilmu magnet rezeki dari awal, silahkan lakukan garpu tala. Ya. Silahkan lakukan garpu tala dulu. Kemudian kirim ayatnya ke kami, lalu nanti kami akan memberikan treatment lanjutan setelah ada hasil garpu talanya. Sekarang ini ketika kita belajar ilmu magnet rezeki, punya ilmu garpu tala itu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada persoalan yang tidak mudah, semuanya mudah. Ajaib, kemarin di minggu lalu ada salah seorang teman kita, ya jamaah kita di sini, luar biasa. Beliau mengirimkan satu pertanyaan kepada kami. Jadi gini, temannya itu sedang hamil ya, dan sebentar lagi akan melahirkan anaknya. Kemudian temannya ini sedang memilih nama yang baik, nama yang sesuai dengan supaya mendapatkan ridho Allah. Lalu dia melakukan apa? Lakukan garpu tala. Ada 3 nama yang ditanyakan oleh yang bersangkutan kepada Allah. Pertama ada satu nama, lakukan garpu tala. Kemudian kedua, sebutkan namanya, lakukan lagi garpu tala. Dan yang ketiga, sebutkan namanya, lakukan garpu tala. 3 nama, 3 kali garpu tala. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Dari 3 nama itu, nama yang terakhir garpu talanya positif. Nama yang pertama, garpu talanya tidak positif. Nama yang kedua, garpu talanya juga tidak positif. Nama yang ketiga, garpu talanya positif. Masya Allah, kalau hidup kita sudah betul-betul mendekat kepada Allah, bahkan nyari nama saja itu sudah menggunakan garpu tala. Nyari nama menggunakan garpu tala. Padahal dari ketiga nama itu, 3-3-nya bagus.
Tiganya bagus, tetapi mana yang menurut Allah paling bagus ditunjukkan pada nama yang ketiga ya. Apalagi kalau persoalan-persoalan yang tidak mudah, persoalan-persoalan yang tidak enteng, ya tidak ringan seperti ini, ayo lakukan garpu tala, lakukan garpu tala. Banyak sekali teman-teman kita ya, teman-teman saya juga ketika mereka merasa ada satu undangan ya, ini kemarin contohnya juga ada satu undangan untuk ketemu untuk satu gathering gitu kan. Beliau bertanya gitu, datang nggak saya ya? Boleh nggak saya datang? Saya bilang garpu tala aja, silakan garpu tala. Garpu tala dan ternyata hasil garpu talanya mengatakan itu tidak baik. Ya sudah nggak usah berangkat. Betapa mudahnya hidup ini, betapa ringannya semua persoalan ini kalau kita senantiasa mendekat kepada Allah. Inilah spiritual journey kita gitu ya. Mari selalu mendekat kepada Allah, mendekat kepada cahaya ilahi. Bagaimana caranya? Nah, ini yang kita akan bahas setiap hari ya. Mari kita senantiasa sama-sama belajar supaya kita bisa mendapatkan cara-cara yang paling mudah, cara-cara tersingkat, shortcut. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, dapatkan ridho dari Allah, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, dari Ibu Haryati. Assalamualaikum Pak Farid, saya sedang punya persoalan dengan teman saya. Uang arisan saya dibawa kabur dengan jumlah yang tidak sedikit. Lalu saya melakukan garpu tala dan mendapatkan surat Al-Hajj ayat 24 ya. Boleh dibantu Mbak Anggi, Al-Hajj ayat 24. Terus saya zikirkan sampai ketiduran dan saya seperti mimpi. Amalkan, zikirkan, tolong penjelaskannya Pak Farid. Setiap hari saya melakukan sedekah subuh dan hasilnya saya sumbangkan ke panti asuhan. Dari dulu saya ingin sekali menjadi donatur di yayasan itu. Kemudian saya mimpi didatangi pemilik panti yang sudah almarhum. Beliau bilang, ayo beramal soleh dan beramal kebaikan, itu sebatas mimpi. Apa ya Pak Farid? Baik, Ibu Haryati ini ya. Jadi Al-Hajj ayat 24. Ini terjemahannya, baik kita lihat kalimatnya ya. Al-Hajj ayat 24. Oke, wahudu ila thayyibi minal qaul wahudu ila syuratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji ya. Jadi kenapa uang arisan itu dibawa kabur? Mari kita lihat kepada prinsip rezeki. Rezeki dari Allah itu banyak, luar biasa, melimpah ruah, tetapi kenapa tidak sampai kepada kita? Karena ada perisai rezeki. Ada perisai seperti halnya air hujan. Hujan lebat ya, kemudian datang turun dari langit tetapi tidak sempat membasahi diri kita. Kenapa? Karena ada payung di atas kita, ada perisai di atas kita, ada yang menghalangi. Demikian juga rezeki. Jadi ketika uang arisan dibawa lari, itu maknanya bahwa rezeki kita sedang ada tirainya. Lalu apa penyebabnya? Al-Hajj 24 mengatakan dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Maknanya Allah sedang memberikan petunjuk ke arah yang lebih baik dari sisi perkataan dan jalan hidup. Jangan-jangan barangkali gitu ya, kita ini selama ini ada melakukan hal-hal yang tidak patut dalam cara bergaul dan hidup kita. Coba introspeksi diri, bagaimana cara kita berbicara. Jangan-jangan kita, orang Sunda bilang tuh ceplok batok gitu ya. Ngomong itu pokoknya nggak dipikir, tiba-tiba pok gitu. Misalnya, bisa jadi seperti itu. Atau cara hidup kita. Karena Allah mengatakan dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik ya, dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Artinya Allah ingin membawa ibu atau mbak ini ke jalan yang lebih baik lagi, ke ucapan-ucapan yang lebih baik lagi. Karena barangkali selama ini ada hal-hal yang tidak patut yang kita lakukan. Silahkan, yang lebih tahu adalah Ibu dan introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Lalu apa yang mesti dilakukan? Zikirkan saja ayat tersebut sebagai sifatnya. Insya Allah ya, semoga itu uang arisan itu ada gantinya. Ya, kita doakan semoga uang arisan yang hilang itu diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih banyak lagi. Lalu jalankan saja sedekahnya dan tingkatkan terus. Sedekah ini adalah salah satu pintu rezeki yang paling favorit. Silahkan
lanjutkan ya, lanjutkan dan tingkatkan terus. Kemudian Ibu Robihah, Mbak, saya ada pertanyaan tentang rezeki yang berkah. Di kajian Pak Farid kan menjelaskan rezeki yang berkah itu ibadahnya semakin meningkat, keimanannya bertambah. Pertanyaan saya, apakah rezeki yang tidak berkah itu berarti seseorang tidak bertambah keimanan, atau rezekinya yang tidak berkah itu uang banyak atau sedikit, kurang mensyukurinya sehingga harta tersebut tidak bermanfaat? Karena kebanyakan orang berkah itu harta bendanya bermanfaat. Terima kasih Mbak Agi. Oh, ini sudah dijawab ya. Materi minggu lalu itu adalah tentang rezeki berkah dan rezeki yang tidak berkah. Berikutnya dari Ibu Mariamah, Pak Farid, kalau misalnya ada proyek yang nggak bisa handle keuangan, terus nggak gandeng orang pabrik, tapi saya nitip harga, bagaimana? Mohon maaf ya, saya belum paham nih dengan maksud pertanyaannya gitu kan. Ada proyek yang nggak bisa dihandle keuangannya, terus ngegandeng orang pabrik, tapi saya nitip harga. Maksudnya mungkin ada satu supplier, jadi supplier kali Pak. Oh, jadi supplier gitu ya. Kemudian pabrik lainnya jadi supplier tapi titip harga ya, walau-walam di markup atau khusus gitu ya. Ya saya belum paham dengan maksud pertanyaan yang detailnya ya. Tetapi intinya begini, apapun profesi kita ya, pekerja atau pengusaha, yang namanya jujur itu nomor satu. Jujur itu harga mati. Kalau sekarang orang mengatakan NKRI harga mati, kejujuran itu harga mati ya. Apapun profesi kita, jalankan profesi kita itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nitip harga atau kemudian main suap, kemudian supaya apa? Supaya proposal kita mungkin disetujui seperti itu, itu sesuatu yang tidak baik ya, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, main suap-suapan. Sepanjang itu sesuai dalam koridor ya Allah dan Rasulnya, monggo silahkan lakukan. Tetapi kalau di luar itu jangan pernah lakukan. Yang pasti jujur itu nomor satu. Saya kemarin beberapa minggu ini membaca buku, ada 2 buku yang sangat bagus ya. Azab, satu buku tentang azab yang disegerakan. Masya Allah, subhanallah, itu bagaimana cerita tentang umat-umat terdahulu, umat-umat yang muncul di apa namanya, mendahului kita gitu, luar biasa. Kezoliman itu luar biasa. Kemudian satu buku lagi ya, kematian semakin mendekat padahal bekal kita belum cukup gitu. Itu luar biasa juga. Banyak cerita tentang su'ul khotimah. Cerita tentang ke akhir yang tidak baik. Dan salah satunya, bukan salah satu, salah 3, salah 4 dari cerita itu adalah terkait dengan bagaimana cara kita mencari materi, ya, mencari harta. Banyak cerita bahwa su'ul khotimah gara-gara terjebak oleh kenikmatan duniawi, terjebak oleh harta yang memabukkan diri kita. Ya, sehingga apa? Mari kita sama-sama spiritual journey kita ya. Perjalanan spiritual kita itu menuju kepada Allah, menuju kepada cahaya ilahi. Kita belajar paling tidak setiap Sabtu pagi kita sama-sama belajar bersama-sama gitu ya. Yang berikutnya dari Ibu Wiji ya, kalau dikurangin pengeluaran dulu gak jadi zakat ya Pak ya, pengeluarannya juga banyak berarti harus diduluin zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim ya, sebaiknya bayar zakatnya dulu baru penuhi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi menghitung zakat itu ada beberapa pemahaman ya, ada beberapa mazhab. Ada yang mengatakan bahwa kita terima uang, terima gaji misalnya gitu kan, yang paling mudah gitu, lalu 2,5%-nya bayarkan dulu zakatnya. Setelah itu baru kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ada yang paham mengatakan bahwa kita terima gaji, terima uangnya, lalu kurangi dulu dengan kebutuhan sehari-hari kita. Setelah itu sisanya baru dibayarkan zakatnya. Dua-duanya boleh, tetapi saya pribadi mengambil cara yang pertama, yang lebih afdol. Kenapa? Karena kalau setelah dikurangi berbagai macam kebutuhan, mulai dah nanti kita mikir apa? Apalagi ya kebutuhannya, ujung-ujungnya kita nggak jadi bayar zakat. Ujung-ujungnya kita tidak jadi bersedekah, berbagi dengan orang lain. Masa sama Allah hitung-hitungan? Itu pendapat saya pribadi ya. Allah yang akan memberikan pahala berlipat ganda kepada kita. Alhamdulillah, sepanjang saya hidup, sepanjang saya pertama kali saya punya gaji, sampai sekarang saya selalu lakukan seperti itu.
dan alhamdulillah tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan yang terjadi adalah selalu banyak lagi, lebih lagi. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini dari Ibu Irawati, kalau bisnis tanah rumah numpangi harga gimana Pak, tapi izin pada pemilik itu gimana Pak? Ini juga sama, saya tidak paham dengan maksud pertanyaannya. Intinya adalah apapun profesi kita, ya pekerja, pengusaha, sama dengan yang tadi, yang namanya jujur itu mesti nomor satu. Jalankan profesi kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bisnis tanah rumah numpangi harga. Mohon maaf, saya tidak paham ya. Tapi intinya gitu, jujur nomor satu. Yang terakhir nomor 8 dari Ibu Siti Maryam, bagaimana membedakan penyakit itu ujian atau ketidakberkahan rezeki. Ini pertanyaan terbaik nih Mbak Anggi untuk Ibu Siti Maryam, kita berikan souvenir kepada beliau. Bagaimana membedakan penyakit itu ujian atau ketidakberkahan rezeki, ya. Minggu lalu kita bahas rezeki berkah, rezeki tidak berkah. Salah satu bentuk rezeki tidak berkah itu adalah membawa penyakit. Gampang ya, gampang. Kita kembali kepada konsep ujian dan azab. Berkali-kali kita bahas mengenai ini. Kalau kita pada saat tidak sehat, ya, pada saat sakit, lakukan introspeksi diri. Kalau kita pernah melakukan dosa, ya, termasuk mencari harta dengan cara yang tidak halal, maka penyakit itu adalah azab karena harta kita tidak berkah. Ya. Penyakit itu adalah azab karena kita tidak berkah. Tetapi kalau kita pada saat kita diuji dengan tidak sehat, ya, dengan sakit, ya, kemudian kita merasa bahwa kita itu tidak pernah melakukan dosa. Kemudian kita merasa bahwa semua harta yang kita dapatkan itu dengan cara halal. Kita keluarkan juga dengan cara yang halal. Ya. Itu maknanya bahwa sakit itu berarti karena ujian. Insya Allah kita akan mau naik tingkat atau naik derajat. Jadi gampang aja konsep ujian, konsep azab. Musibah yang terjadi, sakit yang terjadi pada diri kita, kalau itu didahului dengan perbuatan dosa, termasuk karena kita mencari rezeki yang tidak halal, atau dapat rezekinya halal tapi dikeluarkan dengan cara tidak halal, itu berarti azab. Azab ini Allah ingin mengembalikan kita kepada jalan Allah. Tetapi kalau kita mendapatkan musibah atau sakit misalnya dan kita merasa tidak berbuat dosa, harta kita juga kita dapatkan dengan cara yang halal dan kita belanjakan di jalan yang halal juga, itu berarti adalah ujian. Ujian mau naik tingkat, naik derajat. Bersyukur kepada Allah. Jadi Allah ingin supaya tingkat keimanan kita, derajat, macam-macam lah. Itu ingin mendapatkan kenaikan. Ini konsepnya adalah Paradox of Candy. Silahkan dilihat lagi di Pradita Channel ya. Itu lengkap semuanya ada di kajian-kajian kita. Itu Mbak Anggi, untuk sementara selesai semua pertanyaannya dan alhamdulillahnya bisa kita jawab semua pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, saya minta waktu 30 detik untuk saya break sebentar ya. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas pemaparan dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Mudah-mudahan ini semakin menambah wawasan lagi ya dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya, tentunya menjadi pembelajaran buat kita. Menarik tadi ya tentang tema pertama ya, atau pertanyaan pertama. Saya dulu juga awal-awal dimentori Pak Farid masih ke bawah tuh ya, apalagi zaman dulu kan saya biasa berhubungan dengan orang asing atau yang non-muslim misalnya ya. Biasa kalau ngangkat telepon kan halo gitu ya, langsung ditanya biasanya, kamu Islam bukan gitu ya, sama. WA juga gitu, kalau misalnya koordinasi, lalu besoknya saya langsung forward, Pak ini gini ya, akan ditanya tuh balik, kamu Islam bukan? Wah itu kan modelnya Pak Farid tahu sendiri ya, nggak ada tending aling-aling, langsung straight forward. Jadi ya akhirnya terbiasa, setiap saya WA sahabat-sahabat semua juga, baik di grup maupun Japri, tentunya akan kita mulai ya dengan menyapa dan mengucapkan salam ya. Bismillah jadi ilmu baru, mudah-mudahan membawa kita untuk jadi lebih baik ya dalam berkomunikasi dengan orang lain, terutama dalam hal ini melalui yang tidak dengan cara langsung ya, apalagi di zaman seperti sekarang ini, kita berhubungannya mau nggak mau semua lewat telepon, lewat WA ya. Jadi insya Allah jadi
jadi lebih paham ya harus bagaimana berikutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya alhamdulillah kita saat ini masuk ke sesi 39 ya. Dan ini adalah pembelajaran tentang jurus kerangkeng uang. Bagian kedua ya, bagian pertama itu sudah kita bahas di pekan lalu. Jadi kalau ada yang belum menontonnya, silahkan Bapak Ibu nanti bisa search ya, atau bisa buka di Facebook Pradita Channel ya, ataupun di sini misalnya di YouTube Pradita Channel ya, di sini sudah ada rekaman-rekamannya. Nah, ini bisa di checklist videonya atau di short by ya, mau yang terbaru atau most popular ya, tinggal dipilih saja sehingga nanti bisa langsung diikuti nih ya tema-tema sebelum-sebelumnya agar makin paham dan makin mengikuti. Dan sejak sesi ke-14 memang kita khusus lebih banyak membahas tentang ilmu magnet rezeki yang diramu oleh Pak Nasrullah ya. Alhamdulillah hari ini nih ada acara gathering ya, Desa Wisata Magnet Rezeki ya. Sepertinya banyak sahabat-sahabat kita yang juga bersiap ke sana. Mohon izin, tadi yang bertanya, Mbak Anggi ikut nggak? Ya, saya kebetulan udah ada jadwal, insya Allah ya, mudah-mudahan kapan-kapan bisa ada kesempatan lainnya kita berjumpa. Dan juga ya, jadi mari kita sama-sama mulai masuk membahas terkait dengan jurus kerangkeng uang. Ini juga sudah ada ya di channelnya Panas ya, di Telegram @audiomagnetrezeki. Silahkan kalau mau cek di Telegram ya. Baik, Pak Farid, tidak berlama-lama. Kalau begitu silahkan dilanjutkan dengan tema pada sesi pagi hari ini. Silakan, Pak. Oke, Mbak Anggi, terima kasih banyak. Kita mulai untuk jurus kerangkeng uang. Ini ada orang bertanya juga, ngapain sih uang kok dikerangkeng-kerangkeng gitu ya? Kayak hewan saja, kayak kambing saja gitu. Seperti itu. Kemarin kita sudah bahas tentang kerangkeng uang ini. Jadi maknanya sambil saya tunggu proses di komputer saya. Mohon maaf. Kita sudah belajar kemarin tentang kerangkeng uang ya, dari mulai fakta bahwa uang itu seperti hewan peliharaan, mesti dikerangkeng, mesti dikandangin, mesti diaturlah, intinya seperti itu. Cuman bahasanya supaya lebih lebih menarik ya, supaya bikin orang penasaran gitu ya. Kemudian fakta, kita juga sering membeli karena keinginan bukan karena keperluan. Kemudian kita sering melakukan hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan, sementara yang harusnya dilakukan tidak kita lakukan. Nah, ini yang kemarin cukup menarik gitu ya, yang sangat menarik, bukan cukup, sangat menarik. Karena apa? Banyak dari kita yang sering terjebak dengan hypnoselling kalau bahasa kerennya. Kalau bahasa almarhum ayah mertua saya, di pasar, di toko, di mall tuh banyak setannya yang menggoda kita gitu ya. Apalagi besok nih pas bulan puasa, apalagi ternyata mudik itu nggak boleh gitu kan, dilarang oleh pemerintah, tidak boleh mudik. Mungkin yang akan penuh adalah mall seperti itu. Hati-hati, ini hypnoselling ini akan membuat kita menjadi kadang-kadang tidak rasional di dalam mengeluarkan uang. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang bergerak di bidang marketing, di bidang sales, penjualan. Jadi ini pemahaman saya pribadi secara orang awam gitu, bukan pemahaman terkait dengan ilmu yang sesungguhnya. Kemudian income besar, uang banyak tapi selalu tidak bersisa, bisa jadi karena tidak berkah gitu kan, bisa jadi karena kita tidak bisa mengelola uang tersebut. Rezeki berkah itu membawa hati kita semakin dekat dengan Allah, mudah memberikan sedekah, menunaikan zakat, kemudian keluarganya harmonis dan dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Kemudian satu lagi, senantiasa merasa cukup dan bersyukur. Lalu bagaimana rezeki yang tidak berkah? Itu mudah menguap. Uang jin dimakan tuyul gitu, uang tuyul dimakan setan gitu. Itu istilah-istilah umum gitu kan. Uang-uang yang tidak berkah seperti itu. Kedua, membawa penyakit, tadi juga ditanyakan di dalam sesi tanya jawab. Kemudian tidak membawa ketenangan, gelisah melulu, tidak nyaman melulu, tidak tenang melulu gitu kan. Selalu merasa kekurangan terus, kemudian tidak mudah dipakai taat kepada Allah. Inilah ciri-ciri rezeki yang tidak berkah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, lalu bagaimana manajemen keuangan menurut Islam ya? Bagaimana cara kita mengatur keuangan menurut ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Jadi Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Islam, ajaran Islam, agama Islam, apa yang tidak diatur di sana? Semua diatur. Semua diatur dari hal yang paling besar sekalipun sampai hal yang paling dasar. Dari mulai politik, dari mulai ekonomi, sampai masuk ke kamar mandi sekalipun itu tuh ada ajarannya, ada tuntunannya. Jadi betapa bahagianya, alhamdulillah gitu ya, betapa kita mesti bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah berada pada agama yang betul-betul begitu sempurna. Pada tuntunan hidup yang betul-betul tidak ada cacat, tidak ada celahnya sama sekali. Termasuk bagaimana kita mengatur keuangan. Al-Furqan 67 mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta anfaqu, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi Allah mengatakan, Allah mengajarkan, Allah memerintahkan kepada kita ketika kita punya uang, punya materi, punya harta, bagaimana cara membelanjakannya? Jangan berlebihan, jangan boros, ya. Jangan hambur-hamburan, tetapi juga tidak kikir. Artinya apa? Uangnya banyak, tapi tidak mau membelanjakan uang itu. Malah yang terjadi adalah minta-minta sama orang lain. Ini juga menarik. Insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang rezeki gratisan. Ya, rezeki gratisan. Bagaimana sikap Islam terhadap rezeki gratisan itu? Ya, jadi ini kaitannya dengan tidak pula kikir, walam yaqturu, tidak pula kikir. Artinya apa? Kita menggunakan uang itu berada di tengah-tengah, tidak boros, tidak juga kikir. Tengah-tengah, sesuai dengan keperluan kita, bukan keinginan kita. Kemarin kita bicara bahwa seringkali kita itu membelanjakan uang kita, harta kita itu karena memenuhi keinginan, memenuhi nafsu, memenuhi syahwatnya. Kita datang ke mana, ke supermarket itu sebetulnya hanya mau beli 3 jenis barang. 1 minyak goreng, 2 beras, yang ketiga itu adalah gula pasir misalnya, seperti itu. Tetapi kenapa ketika kita pulang sampai rumah, di rumah kita, di tas kita, di belanjaan kita, ada celana, ada sepatu, ada tas, ada baju, ada mainan anak-anak, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan mereka itu berbelanja berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena yang dilakukan adalah memenuhi keinginan, bukan memenuhi keperluan atau kebutuhan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu tidak boleh kikir. Artinya tidak boleh kikir itu apa ya? Kita harus keluarkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ada nggak Pak yang seperti itu, artinya uangnya banyak, tetapi kelihatan sifatnya kikir? Ada. Ada yang seperti itu. Maunya gratisan melulu. Maunya dapat sumbangan dari orang melulu. Ada yang seperti itu. Minggu depan insya Allah kita bahas ya tentang bagaimana rezeki gratisan. Lalu sebetulnya yang seperti apa yang mesti kita lakukan? Di tengah-tengah. Kalau kita memang harus membeli sesuatu, beli. Kalau memang kita mesti membelanjakan uang ini untuk memenuhi kebutuhan kita, keluarkan uang itu. Keluarkan uang itu. Kenapa? Karena memang ada keperluan, ada kebutuhan untuk kita membelanjakan uang kita. Tapi kalau memang tidak perlu, tidak butuh, ya jangan dibelanjakan. Itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan di dalam Al-Isra ayat 26, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara
boros, mubazir. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Ini Al-Quran, Al-Isra ayat 26. Maknanya Allah yang mengajarkan kita untuk berbelanja seperti ini. Pertama, kepada siapa? Kepada keluarga-keluarga yang dekat. Ya. Artinya kalau keluarga-keluarga yang dekat ini, kalau seorang suami ya keluarganya, ya anak istrinya gitu loh. Anak istrinya kalau sudah selesai siapa? Ya orang tuanya, ya saudara-saudaranya. Kalau semua orang-orang terdekat dengan kita sudah kita penuhi semua kebutuhannya, baru kita lari keluar. Kepada siapa? Ada orang-orang miskin, ada orang-orang dalam perjalanan membantu. Artinya apa? Makna dari ayat ini adalah, hayo kamu keluarkan uang kamu, kamu belanjakan materi kamu keluarkan semua apa yang kamu miliki untuk memenuhi kebutuhan orang-orang terdekat kita. Kalau suami, anak, dan istri. Kalau istri barangkali bekerja misalnya untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Kalau sudah tercukupi siapa? Ya orang tua, ya saudara, ya family, kakak, adik, dan seterusnya. Kalau semua sudah tercukupi juga, baru kita keluar. Kemudian yang kedua, ayat 27-nya mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Lihat di kalimat di atas itu, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, jadi ungkapan almarhum ayah mertua saya, kalau di mall, di pasar itu banyak setannya, barangkali beliau melihatnya dari ayat ini. Kenapa? Walaupun pengetahuan beliau tentang agama itu masih sangat dasar ya, sangat dasar. Maklum orang-orang tua zaman dulu gitu kan. Belum belum bisa mendapatkan akses informasi belajar yang secanggih yang sekarang. Tetapi beliau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena di ayat 27 Al-Isra mengatakan pemboros-pemboros itu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, kalau kita itu boros di dalam menggunakan harta kita, apalagi misalnya kebutuhan keluarga kita belum tercukupi, maka kita bisa dikategorikan sebagai teman-temannya setan. Kalau kita belanja ya, dimanapun dengan kalap tanpa memperhitungkan kebutuhan kita, tanpa memperhitungkan kondisi keuangan kita, barangkali kita itu sudah berteman dengan setan. Kalau kita buka Allshop di aplikasi di HP kita, lalu kita browsing, kemudian klik, tiba-tiba sadar ternyata uangnya habis di rekening, oh tenang, masih ada kartu kredit, langsung gesek kartu kredit, jangan-jangan memang kita sudah berteman dengan setan. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah. Allah yang mengatakan. Kenapa? Karena Allah meminta kepada kita, hayu, ya, hayu belanjakan harta kita seperlunya, sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak boleh boros, tetapi juga tidak boleh kikir, artinya tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Jelas ya, sederhana. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimahullah, lalu bagaimana cara secara prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mencoba untuk mengamalkan dua ayat yang tadi ini? 3 ayat tentunya gitu. Yang pertama adalah Al-Furqan ayat 67, kemudian yang kedua Al-Isra ayat 26, yang ketiga Al-Isra ayat 27. Bagaimana implementasinya, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang disebut dengan jurus kerangkeng uang ya. Kita doakan kepada Ustadz Nasrullah, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan beliau, karena beliau yang meramu jurus ini, meramu ilmu ini, sehingga sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu,
Mari kita lihat bagaimana kerangkeng uang. Jurus yang pertama, ini ada 10 jurus. Ada 10 jurus kerangkeng uang. Ada 10 jurus bagaimana kita membelanjakan uang sehingga uang kita bisa aman. Tidak termasuk kategori yang teman-temannya setan tadi. Yang pertama, ya, yang pertama misalnya kita mau beli motor atau mau beli HP gitu kan. Apakah sudah ada rencana membeli barang tersebut? Itu tadi, ya, yang saya contohkan, kita ke mall, sebetulnya hanya ingin beli 1 gula pasir, 2 beras, 3 minyak goreng. Tetapi kenapa ketika saat sampai kita di rumah, itu ada sepatu, ada tas, ada baju, ada ikat pinggang, ada dompet, ada macam-macam. Artinya apa? Pertanyaan pertama sebelum kita membeli sesuatu adalah apakah sudah ada rencana untuk membeli barang tersebut atau tidak. Kalau tidak, jangan dibeli. Ini rumus pertama, sederhana, applicable, sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya rencana membeli barang, ya jangan dibeli. Jangan beli barang itu. Kalau kita ingin beli cuma 3 jenis, ya 3 jenis, yang lainnya jangan dibeli. Ya. Tetapi Pak, saya sudah punya rencana untuk membeli tersebut, membeli barang tersebut. Kalau kita memang sudah punya rencana untuk membeli barang tersebut, lalu pertanyaan yang kedua, apakah kita punya uang tunai untuk membayarnya? Apakah kita punya uang cash untuk membayarnya? Gitu kan? Kalau kita tidak punya uang cash untuk bayar, jangan beli. Ini pertanyaan nomor 2 ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu, kalau tidak percaya, rekan-rekan KKA di rahimakumullah, saat ini yang namanya korban dari pinjol-pinjol, pinjaman online, ya, pinjaman online, orang-orang yang terjerat dengan riba di bank konvensional, di leasing yang tidak syariah, ya, pinjol-pinjol itu luar biasa, banyak sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa banyak orang yang terjerat dengan persoalan-persoalan pinjaman yang seperti tidak ada habisnya? Karena pertanyaan yang pertama dan kedua itu tidak terpenuhi. Mereka nggak perlu barang itu tapi beli gitu. Sudahlah tidak perlu barang itu tapi beli, kemudian nggak punya uang cash lalu pinjem uangnya. Lalu menggunakan kartu kredit misalnya, lalu menggunakan leasing dengan pihak bank konvensional misalnya seperti itu. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Tunggakan, kemudian jumlah orang yang akhirnya tidak bahagia hidupnya, jumlah orang yang pusing 7 keliling bahasa kita itu. Kenapa? Karena mesti mikirin cicilan itu semakin lama semakin banyak. Gara-gara apa? Tidak mampu mengelola keinginannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang level berikutnya. Kalau sudah ada uang tunai untuk membayarnya, silahkan. Tapi kalau tidak ada uang tunai, ya jangan coba-coba beli. Yang namanya kartu kredit itu seperti narkoba. Sekali kita menggunakan, kemudian berikutnya addicted. Artinya apa? Menjadi kecanduan. Kecanduan, ujung-ujungnya kita akan terjerat. Apalagi sekarang ini belanja online, all shop online shop itu, masya Allah luar biasa. Godaannya luar biasa. Ya. Kalau ada uang tunai silahkan beli, kalau tidak ada uang tunai jangan dibeli. Lalu pertanyaan berikutnya, Pak, saya memang mau beli barang ini, nomor 1. Kedua, saya memang punya uang tunai, silahkan. Lalu kita saring lagi, filter lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Apakah barang itu termasuk keinginan atau kebutuhan atau keperluan? Yeah. Saya mau beli sesuatu. Kalau itu kebutuhan, ya, kalau itu kebutuhan juga. Kalau kalau kita tidak membelinya, bahwa itu ada risiko. Ada risiko, ya. Contohnya misalnya kita mesti membeli kebutuhan sembako 9 bahan pokok itu wajib dibeli. Gitu kan. Tapi kalau keinginan, ya, kalau keinginan,
Jangan-jangan kita beli motor, jangan-jangan kita beli handphone yang bermerek, yang harganya mahal, ya, itu karena keinginan, ingin dilihat hebat, ingin dilihat sebagai orang kaya, ingin dilihat sebagai orang yang di atas rata-rata, ingin tampilannya itu benar-benar menampilkan sosok seseorang yang wah luar biasa hebat nih si Farid nih, misalnya seperti itu. Ya. Nah, keinginan atau kebutuhan. Saya pengen beli motor, pengen beli handphone. Oke, silahkan dibeli. Ya, memang butuh, memang perlu barang itu. Kemudian ada uangnya, uangnya itu uang tunai, silahkan. Kemudian difilter lagi, apakah itu keinginan atau itu hanya sekedar kebutuhan. Sorry, apakah itu kebutuhan, keperluan, memang harus kita beli. Kalau nggak kita beli itu bisa mengganggu kehidupan kita, atau cuma sekedar keinginan. Kalau cuma sekedar keinginan, walaupun kita itu punya uang tunai, jangan dibeli. Kalau sekedar keinginan. Tetapi kalau memang itu keperluan dan memang itu penting untuk misalnya menunjang pekerjaan kita, beli motor atau handphone tadi gitu ya. Misalnya itu diperlukan untuk membantu melancarkan bisnis kita, silahkan. Ya. Tapi kalau sekedar untuk gaya-gayaan, kelihatannya wah hebat nih motornya baru nih, luar biasa gitu kan. Walaupun kita beli cash. Tapi kalau tujuannya hanya untuk gaya-gayaan, kelihatan hebat, mendingan singkirkan dulu deh. Mendingan kita hitung lagi untuk keperluan yang lainnya. Nah, kalau ternyata itu memang keperluan, kebutuhan, apakah ada akibatnya yang tidak baik kalau kita nggak jadi beli? Gitu. Kalau ternyata itu keperluan memang, kebutuhan gitu. Saya perlu motor, ya saya perlu motor atau saya perlu handphone. Memang saya perlu. Tetapi apakah ada akibat yang tidak baik kalau kita nggak beli barang itu? Misalnya, sebetulnya sih memang motor ini saya beli kebutuhannya untuk menunjang pekerjaan saya daripada saya naik kendaraan umum misalnya gitu kan. Tapi gara-gara naik motor itu lalu kemudian kesehatan kita menjadi tidak baik. Ya mendingan nggak usah dibeli. Mendingan nggak usah dibeli. Gitu kan, atau misalnya membeli handphone itu, kalau kita membeli memang keperluan menunjang bisnis kita, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi kepada diri kita. Misalnya apa? Jangan-jangan nanti dipakai sama anak kita sehingga dia kecanduan main handphone, kecanduan main gadget, lalu apa yang terjadi? Misalnya anak kita menjadi tidak mudah dikendalikan, ya sudah, kalau yang seperti itu jangan dibeli. Gitu. Kalau memang ada akibat yang tidak baik jika kita membeli barang tersebut. Tetapi kalau ternyata akibatnya baik, akibatnya positif, tidak ada hal yang tidak positif, silahkan teruskan. Teruskan apanya Pak? Bukan teruskan belinya, teruskan filter yang level berikutnya, yang level 5. Pak, Bapak ini ngajarin sesuatu yang ribet amat sih misalnya gitu ya. Tidak sederhana amat sih Pak. Orang duit saya gitu kan, uang saya gitu. Ya, saya juga yang mau beli barang itu ngapain mesti diatur-atur dengan cara seperti ini? Yes. Ada juga ketika kami sama-sama belajar ilmu ini, jurus kerangkeng uang ini, ada juga yang protes seperti itu. Bahasanya begini, duit gua gitu kan, gua yang mau beli, kalau ada apa-apa juga resiko gua juga, ngapain lu ribut gitu. Ya memang nggak apa-apa, uang kita, uang bapak dan ibu, uang teman-teman juga, uang kakak adik juga ya. Kalau kita diberikan kelapangan di dalam materi kita, uang kita, harta kita melimpah, ruah dan berkah, ya monggo. Filter ini tidak perlu dilakukan dengan seketat inilah. Dilonggarkan silahkan. Tetapi kenapa ini kita bahas menjadi satu jurus bagaimana cara kita memanage keuangan, financial management kita. Karena berapa banyak sih di antara kita yang punya kelimpahan materi? Berapa banyak di antara kita itu yang diberikan kelapangan oleh Allah. Sementara yang namanya nafsu belanja, nafsu konsumtif itu ada di benak setiap orang. Apakah orang itu kaya, apakah orang itu tidak kaya? Apakah orang itu berkecukupan atau orang itu tidak berkecukupan, itu biasanya yang namanya nafsu belanja tetap kita sama-sama memiliki. Kalau pas ya, kebetulan nafsu belanja itu ada pada orang yang berkelimpahan materi,
uangnya berlimpah, berkecukupan, ya tidak ada persoalan, tidak ada sesuatu yang harus kita perhatikan secara detail banget seperti ini. Tapi kalau yang terjadi uang kita pas-pasan, kebutuhan utama kita juga banyak, ya, kebutuhan primer kita juga banyak, tetapi kita tidak mampu memanage keuangan kita, yang terjadi akibat pinjaman-pinjaman online itulah yang akan makin lama makin menumpuk. Kita sendiri yang akan merasakan tidak nyaman dalam hati kita. Itu saja sih sebetulnya gitu kan. Kalau mau dipakai monggo, alhamdulillah. Kalau tidak dipakai juga ya nggak apa-apa juga. Dan saya pribadi menggunakan jurus ini, pada saat-saat tertentu. Ya, kenapa? Karena saya melihat jurus ini nampol banget gitu, mantul, mantep betul. Kenapa? Mampu meredam keinginan saya untuk beli yang macam-macam. Dan dengan cara seperti ini, maka alhamdulillah saya sudah bebas dari riba. Tidak lagi punya pinjaman-pinjaman kemana-mana yang betul-betul membuat pikiran saya itu, aduh gimana cara bayarnya, aduh bagaimana ini sudah jatuh tempo, aduh bagaimana uangnya belum ada untuk bayar. Udah nggak ada lagi yang seperti itu. Kenapa? Karena saya menggunakan saringan-saringan ini. Saringan ini ada 10 level. Boleh dipakai semuanya, boleh dipakai 1 dan 2, boleh dipakai 3, 4, 5, terserah. Kita berada pada posisi yang mana. Silahkan saja, gitu ya. Nah, mari kita teruskan Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Ternyata tidak ada akibat yang tidak baik kalau saya membeli barang tersebut, motor atau handphone misalnya. Kemudian kalau memang ternyata akibatnya positif, disaring lagi. Apakah ada alternatif barang yang lebih ekonomis? Misalnya seperti itu. Misalnya begini, kalau misalnya motor lah, sebutlah merek motor ya. Ini bukan berarti iklan, cuma ingin menunjukkan saja. Honda itu ada merek motor yang PCX, harganya itu sekitar 30 juta. Ada yang namanya Honda Beat, itu harganya itu masih di belasan juta. Perlu yang mana? Pak, saya ini pengen beli motor, oke. Punya uang tunai? Punya. Ini keperluan atau keinginan? Keperluan. Gitu. Ada akibat yang tidak baiknya kalau kamu beli motor itu? Enggak, Pak, akibatnya bagus. Oke. Lu mau beli motor apa? Hondanya, PCX yang harganya 30 jutaan ke atas, atau cukup Honda Beat? Nah, ini yang perlu kita saring lagi. Kalau memang ini keperluannya itu hanya untuk menunjang keperluan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, tidak perlu bermewah-mewahan, tidak perlu kelihatan hebat di depan orang lain, ngapain beli motor yang mahal? Ya, uang yang 30-an juta itu bisa kita hemat separohnya untuk apa? Membeli harga motor yang lebih murah gitu kan. Sisanya dipergunakan untuk keperluan lain. Lain halnya kalau memang kita misalnya punya uang yang berlebih, monggo saja. Jangankan beli motor PCX, mau beli Mercedes Baby Benz juga zaman dulu itu, silahkan saja. Harga yang termahal silahkan saja. Gitu. Beli mobil Pak, kebutuhan untuk bisnis saya, menunjang bisnis saya, oke. Perlu beli barang itu, perlu. Sudah punya rencana, punya. Punya uang tunai, punya. Ini keinginan atau kebutuhan, kebutuhan Pak, butuh untuk menunjang bisnis saya. Apakah ada faktor yang tidak baik kalau tidak beli? Tidak ada Pak, semuanya baik. Mau beli apa? Fortuner atau Calya? Mau Fortuner atau Calya? Kalau sekedar untuk beli barang di pasar, kulakan, belanja sayur, masa pakai Fortuner gitu? Yang harganya itu hampir setengah miliar gitu kan. Misalnya. Ini gambaran-gambaran bahwa saringan-saringan seperti inilah yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita lebih realistis membelanjakan uang kita. Membelanjakan uang kita untuk keperluan yang memang betul-betul diperlukan, bukan untuk keperluan supaya kita menjadi kelihatan keren, kelihatan bagus. Tidak seperti itu. Handphone misalnya gitu. Saya sebut merek ini bukan berarti iklan, tidak. Kalau kita cukup dengan merek Oppo, kayak punya saya ini Oppo gitu misalnya. Ngapain pakai iPhone? Ya, kalau bisa cukup dengan merek Redmi, ngapain kita mesti pakai Samsung S20 yang harganya 20 jutaan, misalnya seperti itu.
Ini adalah cara-cara bagaimana supaya kita bisa menekan keinginan kita. Ya, menekan keinginan kita. Untuk apa? Fungsinya supaya kita bisa memanage keuangan. Kenapa kita mesti memanage keuangan? Allah mengatakan, jangan boros, jangan juga kikir. Tapi kita ada di tengah-tengah. Inilah caranya, secara aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik, rahimakumullah. Kemudian kalau misalnya ternyata itu ada yang lebih ekonomis, kita beli barang, beli motor, atau beli mobil, atau beli handphone, ya sudah yang ekonomis saja, yang harganya terjangkau oleh kita, walaupun uangnya ada, tapi buat apa kita beli yang tidak murah gitu ya, tidak murah. Buat apa? Supaya uang kita yang lain bisa kita save, bisa kita saving, bisa kita pergunakan untuk keperluan lain. Dan berikutnya, apakah ada cara membeli yang lebih ekonomis? Apakah ada cara membeli yang lebih ekonomis? Maksudnya apa nih Pak, membeli dengan cara ekonomis? Kalau kita bisa mendapatkan barang second hand tapi masih bagus, kenapa mesti beli baru? Sederhananya seperti itu. Ya. Membeli dengan cara lebih ekonomis. Oke, contoh sederhana tadi, motor PCX itu harganya 30 juta. Ngapain beli yang harga 30 juta, beli yang Beat saja. Beat itu harganya masih 15-an juta lah kalau saya tidak keliru, 15-an juta. Itu harga grass, harga baru, uang cashnya juga ada. Kalau kita bisa beli second hand tapi barangnya masih bagus, harga 10 juta, kenapa kita mesti beli yang 15 juta? Lumayan, 5 juta itu bisa kita saving, bisa kita pergunakan untuk kebutuhan yang lain. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau bisa beli second, ya kenapa mesti beli apa namanya, mesti beli yang grass. Saya punya teman, beberapa teman banyak yang saya kenal, mereka itu kalau beli kendaraan tuh nggak pernah beli kendaraan baru. Mereka beli kendaraan yang second hand. Di samping memang mereka ini hobi dengan barang-barang yang bukan barang baru, mereka tidak pernah terobsesi sedikit pun untuk beli barang baru, gitu kan? Dan mereka memang juga punya model-model yang berpikir seperti ini. Kalau gua bisa beli barang yang lebih murah, kemudian masih bagus, ngapain mesti beli barang baru harganya yang tinggi? Uangnya bisa saya putar lagi untuk modal bisnis saya. Itu cara mereka berpikir seperti itu. Nah, kita juga kenapa tidak menggunakan pola pikir mereka? Kalau kita bisa beli barang yang second hand, tetapi masih bagus kualitasnya, mutunya masih bagus gitu kan, beli itu aja. Dan sisa uangnya bisa kita gunakan, kalau kita pebisnis ya, digunakan untuk menambah investasi di bidang lain. Kalau kita sebagai seorang karyawan, barangkali untuk membuka bisnis, pada saat nanti kita pensiun, itu kita sudah siap dengan kegiatan yang baru lagi, atau kita sedekahkan, atau apapun itu yang bisa kita lakukan. Ini cara-cara bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita, belanja itu ada takarannya, ada ukurannya. Memanage keuangan itu juga ada aturannya, ya, lebih kurang seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu, sehingga apa? Filter ini akan membuat kita menjadi lebih selektif lagi, membeli atau enggak ya, beli atau enggak ya, gitu loh. Yang berikutnya, kalau ternyata kita pilih barang yang second hand saja, ya, second hand saja, barang terpakai tetapi masih bagus gitu. Muncul lagi filternya. Bisa ditunda nggak beli barang itu? Apa betul kamu butuh barang ini? Yes Pak, saya butuh. Saya perlu barang ini Pak. Ada uang tunai? Ada Pak. Saya punya uang tunai untuk bayar, nggak kredit, nggak pakai leasing. Itu keinginan atau kebutuhan? Oh, ini kebutuhan Pak. Ini memang benar-benar perlu, memang benar-benar butuh untuk menunjang bisnis saya. Apakah ada sesuatu yang tidak baik kalau Anda tidak beli? Oh, nggak ada Pak, semuanya positif. Ada alternatif barang lebih ekonomis? Oh, saya beli yang mereknya di bawah aja Pak, yang penting kan fungsinya sama, misalnya seperti itu. Ada yang lebih ekonomis cara belinya? Oh, saya beli second hand saja gitu. Nah, kalau sudah memutuskan akan beli barang second hand, bukan barang baru, ayo tanya lagi. Bisa ditunda nggak beli barang itu? Apakah memang harus sekarang? Apakah memang harus sekarang beli barang itu? Kalau orang Jawa bilang itu ada istilah sadet saknyet. Mau langsung beli. Ya kalau memang uangnya ada, dananya ada, beli aja gitu lah.
Tapi kalau dana kita pas-pasan, ayo tunda dulu. Jangan-jangan nanti kita tunda sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ternyata ada alternatif lain. Ada solusi lain yang tidak perlu kita membeli barang itu walaupun second hand, walaupun barangnya cash, walaupun itu kebutuhan. Jangan-jangan ada alternatif lain lagi, ada solusi lain lagi. Jangan-jangan misalnya ada orang tiba-tiba ngasih barang itu, lu pakai deh, bayar sewanya kapan-kapan aja, terserah lu. Siapa tahu bisa terjadi ya seperti itu. Tunda dulu, gitu. Tunda dulu. Pak, balik lagi. Ribet amat sih Pak, mau beli barang aja. Ribet amat sih Pak, beli barang aja gitu. Ya nggak ribet, sederhana sebetulnya. Sederhana kalau kita ini ingin memanage keuangan kita dengan baik. Gitu. Kalau ternyata barang itu tidak bisa ditunda pembeliannya, gitu kan, ya beli aja, silahkan. Tapi sebelum kita membeli, filternya yang nomor 8 muncul lagi. Apakah dengan membeli barang itu ada nilai tambah atau tidak ada nilai tambah? Apakah barang yang kita beli itu produktif atau tidak produktif? Apakah barang yang kita beli itu produktif atau konsumtif? Nah, itu mesti kita bedain. Saya mau beli mobil, ya sudahlah, tadi belinya second hand, tidak bisa ditunda, kemudian uangnya juga ada, memang saya perlu, memang saya butuh juga gitu kan. Kemudian tidak bisa ditunda Pak, memang ini perlu. Tanya lagi, balik. Kalau kamu beli mobil itu, walaupun second hand, walaupun uangnya banyak, itu bisa memberikan tambahan nilai tambah nggak? Ada keuntungan, ada uang yang masuk nggak untuk kita misalnya. Kalau memang tidak, ngapain mesti dibeli? Batalin, nggak usah dibeli. Tetapi kalau ternyata itu bisa meningkatkan bisnis kita, mempermudah pekerjaan kita, memperlancar aktivitas kita, ya sudah, silahkan beli. Artinya ada nilai tambah. Nilai tambah ini tidak mesti uang. Nilai tambah itu misalnya kita jauh lebih cepat sampai ke tempat kerja, lebih aman sampai ke tempat kerja, gitu kan? Bukan semata-mata prestis. Wah, sekarang Pak Farid hebat nih, sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli motor misalnya, nggak gelantungan lagi di Transjakarta, di bis kota misalnya, seperti itu. Kalau cuma sekedar untuk itu, no, jangan dulu deh. Kalau memang belum mampu, kalau memang belum saatnya, jangan sampai beli kendaraan secara leasing, menggunakan kredit, apalagi itu sifatnya riba. Yang terjadi ketika kita sudah terjebak dengan riba, keluarnya itu tidak mudah. Keluarnya itu tidak mudah, ya. Makanya gunakan jurus kerangkeng uang. Ini tujuannya apa? Supaya kita bisa betul-betul memanfaatkan uang yang ada ini secara bersih. Kita dapatkan uangnya dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, juga mengeluarkannya dengan cara yang halal dan cara yang thayyib. Kenapa? Karena di akhirat kelak, semua tindakan kita, semua kegiatan kita, semua perilaku kita akan dihisab, dan khusus untuk harta akan dimintakan 2 pertanyaan. Ditanyakan 2 hal. Dari mana kita mendapatkan harta dan untuk apa ini digunakan. Kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik, apalagi kalau digunakan untuk cara yang tidak halal. Sangat tidak ringan. Sangat tidak ringan pertanggungjawaban kita. Makanya mari kita belajar bagaimana mengelola harta kita dengan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Pak, ada uang masuk atau ada nilai tambah, jadi lebih lancar, jadi lebih baik pekerjaan saya, jadi ada tambahan income untuk pembelian kendaraan ini misalnya. Oke, silahkan beli. Tapi sebelum beli, ingat nomor 9, filter berikutnya. Apakah nilai tambah itu permanen atau sesaat? Gitu ya. Ini Pak Farid ini benar-benar bawel banget gitu ya. Punya uang saya sendiri, kok ngapain sih diatur-atur gitu. Apakah nilai tambah itu permanen atau sesaat gitu ya? Oke, ini bisa memperlancar pekerjaan kita. Apakah itu selamanya atau cuma sekali 2 kali? Habis itu sama lagi kayak kemarin. Apakah ini memberikan uang masuk tambahan sekali 2 kali atau selamanya misalnya, atau jangka panjang misalnya gitu ya. Nah ini mesti dilihat lagi. Oh ternyata ini jangka panjang juga Pak, bukan cuma sesaat. Oke, kalau jangka panjang, kalau bukan sesaat silahkan dibeli, silahkan dibeli. Oke.
Kalau sudah seperti itu, semoga segera diluluskan buat beli, karena ini jurus yang terakhir, nomor 10 gitu kan. Semoga ini bukan sesuatu yang membuat saya jadi tidak berpikir, tidak mau belanja gitu misalnya. Yang 10, usahakan selalu membawa uang cash dalam jumlah yang tidak banyak. Nah ini yang terakhir nih. Jangan bawa uang cash dalam jumlah yang banyak. Kalau uang cash yang ada di dompet kita, di tangan kita, di saku kita, ya, di saku celana atau saku baju, itu tidak banyak, maka kita tidak akan dirangsang untuk belanja boros. Tidak akan dirangsang untuk hambur-hamburan. Tetapi kalau ternyata uang cashnya itu banyak, nah itu biasanya akan terangsang untuk membeli sesuatu yang tidak kita perlukan. Sesuatu karena keinginan kita. Pak, kan sekarang belanjanya itu sudah tidak menggunakan uang tunai, cashless, Pak. Iya sih memang, cashless memang. Nah, cashless ini kalau kita sudah belanja dengan cashless, apalagi punya e-banking, m-banking gitu ya, internet banking, saya sih pribadi berpikir saya nggak mau pakai yang internet banking, e-banking maupun yang m-banking gitu. Kenapa? Supaya saya tidak terjerumus untuk berbelanja. Yang kedua, sederhananya lagi, saya mencoba berbagi. Saya punya rekening bank itu bukan satu, ada beberapa rekening bank. Kemudian setiap kali saya gajian, gaji saya dimasukin ke rekening utama. Pada hari pertama, kedua gajian itu langsung saya split uang itu masuk ke masing-masing rekening. Rekening yang satu ini untuk kebutuhan sehari-hari, rekening yang satu ini untuk saving. Rekening yang saving ini diumpetin, kalau perlu nggak pakai ATM supaya tidak mudah untuk diambil gitu kan. Wah, kayak orang kampung, Pak, gitu ya. Memang kayak orang kampung gitu. Akhirnya kayak orang kampung apa? ATM-nya juga nggak ada, e-banking nggak punya, e-banking nggak punya, m-banking juga nggak punya gitu. Kenapa? Karena saya juga sadar diri kalau saya punya e-banking, m-banking itu saya juga belanjanya kencang. Saya tidak selalu tidak membawa uang yang banyak di kantong. Seperlunya saja. Kalau uang saya banyak, mesti hambur-hamburan juga seperti itu. Itu caranya bagaimana kita memanage keuangan kita supaya kita bisa menjalankan Al-Furqan 67, Al-Isra 26 dan 27. Disebutlah dengan jurus kerangkeng uang. Kenapa uang kita mesti dikerangkeng? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kita punya keinginan, kita punya hartanya, kita punya materinya, kita punya uangnya, it's okay, nggak ada persoalan, silakan belanjakan uang Anda. Tetapi kita punya keinginan, sementara sisi uangnya kita nggak punya, ya mau dibelanjakan pakai apa? Memasakkan diri, ujung-ujungnya kartu kredit, ujung-ujungnya riba, ujung-ujungnya pinjaman online atau pinjol. Itulah yang akan menjerat hidup kita menjadi tidak bahagia, menjadi tidak nyaman. Dan persoalan ini sekarang ada di lingkungan kita. Ada di dekat-dekat kita. Jangan-jangan ibu kita, ayah kita, anak kita, kakak adik kita misalnya, jangan-jangan teman dekat kita, jangan-jangan tetangga kita, jangan-jangan teman bisnis kita. Itu banyak yang terjerat dengan pinjaman-pinjaman yang tidak berujung. Kenapa? Karena mereka barangkali belum paham Al-Furqan ayat 67, Al-Isra ayat 26 dan 27. Diterjemahkan ke dalam jurus kerangkeng uang yang kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana. Kalau kita sudah mencoba untuk menjalankan kerangkeng uang yang dasarnya Al-Quran, Al-Furqan 67, Al-Isra 26 dan 27 itu adalah tuntunan Allah melalui Rasulullah SAW, maka dijamin hidup kita itu akan nyaman, tenang, dan bahagia. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini Mbak Anggi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini tentang kerangkeng uang. Insya Allah di minggu depan kita akan berbicara tentang rezeki gratisan. Bagaimana sikap pendapat atau pandangan Islam terhadap rezeki gratisan itu.
Dan saya boleh sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu, Mbak Anggi juga, Insya Allah minggu depan itu mungkin bagi saya Saturday Morning Talk Spiritual Journey-nya itu hari yang terakhir sebelum Ramadan ya. Selama Ramadan saya minta izin, saya akan off dulu gitu ya, supaya saya bisa fokus dengan Ramadannya. Dan insya Allah selepas Idul Fitri nanti kita akan ketemu lagi seperti biasa setiap Sabtu pagi. Dan insya Allah Mbak Anggi juga akan mempersiapkan materi lain ya selama bulan Ramadan supaya kegiatan kita, kajian kita setiap Sabtu ini tetap berjalan dengan baik. Itu saja informasi dari saya, Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan pada sesi hari ini ya. Luar biasa sekali Pak Farid tuh penjelasannya seperti kita ketahui ya. Dimulai dari sebentar ya. Dimulai dari tadi ya manajemen keuangannya, lalu jurus-jurus kerangkeng uang nih ya yang diramu oleh Ustaz Nasrullah, 10 jurus kerangkeng uang ya. Tadi kita mendengarkan satu persatu pemaparannya dengan detail ya, dengan contoh-contohnya ya. 1 sampai 6 tuh oke. Begitu 6 sampai 10 tuh saya majelep banget gitu ya. Sudah sampai 6 ya. Terus jadi tanya lagi, ditunda bisa nggak? Balik kemudian ke 8, ada nilai tambah nggak ya? Nah, itu benar-benar tadi ada beberapa yang komen juga yang nampar banget ya dengan kebiasaan. Saya pun juga gitu ya, masih kebiasaan yang mungkin terus atas aja ya, sampai merasa butuh banget ya Pak, butuh gitu ya. Itu udah langsung beli aja misalnya ya, atau dilakukan, dijalankan. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran saya untuk mencoba memahami lagi dan mempraktekkan jurus kerangkeng uangnya ya. Karena yang nomor 10 tuh ngena banget ya, selalu bawa uang cash dalam jumlah yang tidak banyak. Itu berasa banget kalau kita keluarin uang sekian gitu ya untuk seminggu ya, ternyata tiba-tiba 1-2 hari habis kan berasa banget. Jadi ini ternyata rumusnya adalah jangan bawa uang banyak-banyak, seperlunya saja ya. Dan tentu saja ini pemaparan dari Pak Farid karena beliau mempraktekkannya sendiri, beliau yang sudah menjalankannya sendiri, ya sehingga pemaparannya jadi terasa lebih mudah kita terima ya, mudah kita pahami. Jadi ini juga banyak kejadian yang konsultasi kepada kami ya, itu baik sekali yang terjerat pinjol loh Bapak Ibu ya. Jadi dan kalau sudah terjerat pinjol, dikejar-kejar pinjol dan diubek-ubek data kontaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya itu luar biasa. Dan terkadang memang banyak yang asal mulanya bisa jadi hanya coba-coba ya, karena seringkali itu suka ada tuh SMS masuk ya, tawaran masuk yang kelihatannya mudah, kelihatannya simple coba-coba gitu ya, sebenarnya belum perlu ya, tapi karena akhirnya nyoba dan terjerat gitu kan. Nah, ini yang tidak mudah untuk keluar dari situ. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini ya, ini juga hati-hati sekali dengan pinjol dan juga tadi ya kita jadi mempraktekkan jurus ini. Dan terkait dengan rencana Pak Farid ya yang di bulan Ramadan nanti ingin fokus ya beliau dengan kegiatan Ramadan beribadahnya. Insya Allah saya juga sudah koordinasi dengan salah satu mentor terbaik saya juga ya, orangnya juga luar biasa ini ya. Bismillah, mungkin minggu depan akan saya sharing ya, kira-kira mungkin akan kita bawakan kajian seperti Ramadan lah begitu ya, kita memperkaya lagi tentang wawasan bagaimana supaya bisa mendapatkan rezeki yang lebih dahsyat lagi, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, dan ini nanti akan saya sharekan di pekan depan ya, siapa yang akan menggantikan Pak Farid untuk selama bulan Ramadan ini. Kemudian juga info pemenangnya tadi ada Ibu Siti Mariam ya, luar biasa, dan tadi ada 2 ya Pak ya? 1 aja Mbak. Oh 1 ya, oh baik, oke baik. Hanya 1 Ibu Siti Mariam nanti akan saya koordinasikan untuk mendapatkan hadiah buku Rahasia Magnet Rezeki atau kalender Magnet Rezeki. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, ingin dijawab oleh Pak Farid, silahkan boleh tulis di kolom chat Facebook ya, atau WA ke saya di 0812 1139 1230 ya. Kalau udah mepet-mepet gini jangan di Zoom ya, takutnya saya nggak sempat catatnya, walaupun kadang-kadang diusahakan di save kolom chatnya. Dan tentu saja Bapak Ibu semuanya terkait dengan sesi minggu depan ya, rezeki gratis ini akan sangat menarik lagi ya. Ingetin saya juga ya karena kita seringkali menerima rezeki-rezeki gratis ya, alhamdulillah pasti punya sahabat-sahabat yang baik di Magnet Rezeki. Dan yuk kita belajar lagi di sesi minggu depan ya. Oke, sebelum menutup acara ini seperti biasa Pak Farid akan
menutupnya dengan doa ya. Kita sudah diawali dengan doa, menutup dengan doa sehingga supaya kajian kita ini semakin berkah, semakin bermanfaat, semakin membawa wasilah kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kita doakan bersama kepada Pak Farid dan tentunya Gurunda Ustadz Nasrullah yang sudah meramu ya ilmu ini, dan juga penjelasan Pak Farid. Mudah-mudahan beliau-beliau guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Pak Farid dipersilahkan untuk menutupnya dengan doa. Baik, Mbak Anggi, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mari kita akhiri acara ini dengan pembacaan doa. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tetap meminta kepada Allah juga supaya kita diistiqomahkan dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita istighfar 5 kali, sholawat 5 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kita ini, teguhkanlah kami untuk tetap dalam kebaikan serta dalam lindungan-Mu. Istiqomahkanlah kami di atas jalan hidayah-Mu, ya Allah, ya Rabb. Wahai Zat yang membolak-balikan hati ini, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu, ya Allah, karena sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, ya Razzaq, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rezekinya, ya Allah, karena hanya Engkau maha pemberi rezeki. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pokok urusanku dalam kehidupanku setiap hari. Lapangkanlah tempat tinggalku dan berikanlah keberkahan pada rezekiku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Pak Farid atas pemaparannya ya. Bapak Ibu semuanya ya, tentunya di sesi besok sebelum bulan puasa karena terakhir dari Pak Farid, boleh nanti di WA ke saya atau tulis di chat Zoom, chat Facebook ya. Apa sih pendapat Bapak Ibu semuanya selama menjalankan, insya Allah berarti minggu depan ke-40 sesi dari Spiritual Journey Morning Talk ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diberikan, semakin membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita juga semakin bisa membahagiakan orang lain. Dan tentunya Bapak Ibu mohon izin saya sampaikan juga di akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang luar biasa ya, yang dialami oleh guru-guru saya, mentor-mentor saya, coach-coach saya yang mengatasnamakan, ada WA masuk mengatasnamakan dirinya dan misalnya meminta uang atau sedekah dan lain-lain. Ini mohon di cross check terlebih dahulu ya. Nomor saya ada 2 saja ya, kita ada di grup hanya itu saja. Jadi
menerima WA-WA dari orang-orang yang mengatasnamakan kami, silakan dikonfirmasi terlebih dahulu ya, apakah itu benar atau tidak. Dan biasanya kan seperti saya tahu ya, seperti Bapak Ibu tahu ya, yang saya share adalah jadwal acara atau pembagian hadiah ya. Jadi kalau minta-minta uang itu harus dipertanyakan ya. Dan Bapak Ibu semuanya seperti biasa sebelum ditutup kita foto bareng terlebih dahulu ya. Alhamdulillah banyak yang baru bergabung. Ini ada Coach Herlin, Pak Herlin, terima kasih sudah bergabung, Mas Nana, dan tentunya Bapak Ibu semuanya, Pak Fira, Bu Reni, teman-teman Pak Farid ya. Sebentar. Oke, seperti biasa, gaya kita ya, yaitu meraih ridho Allah. Tangannya boleh di ataskan. Oke ya. Satu. Jangan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Masya Allah, ini tadi sampai 108 ya orang, jadi ada lumayan banyak layarnya. Kemudian 1 ya, kalau di magnet rezeki itu 1 sama terhubung, dan kita hanya cukup 1 kepada Allah ya, mohon pengalaman. 1, 2, 3. Oke, ditunggu dulu, tahan layar berikutnya. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, inilah akhir dari acara sesi Saturday Morning Talk ya, Spiritual Journey pada Sabtu pagi yang cerah ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan lagi. Mudah-mudahan semakin membuat kita istiqomah untuk bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Allah ya. Dan juga sampai jumpa lagi sesi pekan depan. Kita ucapkan bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Farid. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Alhamdulillah, terima kasih. Pagi. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, bentar ya. Ya,